Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali berduka. Seorang dokter yang bertugas sebagai kepala puskesmas di Desa Parbutaran meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Suasana haru dan isak tangis mewarnai prosesi penghormatan terakhir pelepasan jenazah almarhum Dr. John Edward F. Sipayung. Almarhum merupakan kepala puskesmas di Desa Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Almarhum menghembuskan nafas terakhir pada Selasa malam kemarin setelah dirawat selama 3 hari di ruang isolasi RSUD Dr. Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar. Pasca dinyatakan positif tertular virus corona berdasarkan hasil tes swab. Hari ini satu orang dokter kita sebagai kepala puskesmas meninggal dunia tadi malam jam 22. Sekarang akan disemayamkan sama keluarga dengan posisi COVID karena udah pernah beberapa kali dirawat positif dan dia dikembalikan adalah untuk isolasi. Ternyata dalam isolasi hari ketiga dia demam kembali sehingga dibawalah ke rumah sakit Jasamen ini. Di sini dilakukan rapid test positif. Jadi pemakamannya dengan COVID. Sejak masa pandemi di Kabupaten Simalungun, almarhum dinilai sangat berjasa dalam pencegahan maupun penanganan COVID-19 sehingga ditetapkan sebagai pahlawan kesehatan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kita akan bergabung dengan Bapak JR Saragi, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara untuk mengetahui seperti apa kronologis meninggalnya Dr. John Edward F. Sipayung yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas di Desa Parbutaran. Selamat sore Pak Saragi. Selamat sore Mas. Ya, Dr. Edward ini dirawat berapa lama Pak hingga akhirnya meninggal dunia akibat COVID? Dia sebenarnya terpapar itu sudah ada sekitar 30 hari. Setelah itu dia dirawat di swab positif, terus sekitar 15 hari dia dikembalikan ke rumah. Dalam rumah itu dikatakan isolasi. Setelah itu dia merasa demam, agak sesak, sehingga dia dibawa ke rumah sakit yang ada di Siantar. Setelah itu, sekitar 3 hari di situ, tadi malam dia mengembuskan napas jam 22. Ya, terakhir kita sebelum dia mengembuskan napas itu sudah di rapid test dulu, jadi dia tetap masih positif. Dan dia selama ini sangat berjasa karena di puskesmas ini setelah ada COVID, kami selalu bersama-sama di kecamatan-kecamatan untuk menangani pasien-pasien yang terkapar. Contohnya di kecamatan dia ini juga di perputaran ini dia selalu aktif door to door, rumah ke rumah bersama perawat yang lain. Ternyata di dalam perjalanan itu dia yang paling tidak kuat bodinya sehingga dia sampai meninggal tadi dan meninggalkan 1 orang istri, 3 orang anak. Iya, kalau dari riwayat kesehatannya, Dr. Edward ini mempunyai penyakit bawaan mungkin Pak Saragi? Baik, sementara pada saat dia 1 bulan yang lalu, dia punya penyakit bawaan. Dia penyakit bawaan ginjal, karena itu, tapi tidak pernah dirasakan dia gitu, dan tetap dia bekerja dengan baik, memberikan pelayanan. Tapi di akhir-akhir 1-2 minggu ini dia agak drop gitu, agak drop. Begitu diketahui dia COVID, dia di situ mulai agak drop drop. Terus dirawat di Medan, kita udah berusaha sampai di Medan juga beberapa kali pindah-pindah rumah sakit, tetap dia dilakukan. Nah, setelah itu dia sudah ada penyembuhan, tapi disuruhlah pulang untuk isolasi. Di rumah lah dia diisolasi nih, sehingga disitulah dia kambuhnya kembali. Jadi ketika pulang untuk isolasi mandiri di rumah itu kondisinya sudah mulai membaik sebetulnya Pak Saragi ya? Sudah mulai membaik, dia sudah baik, sudah bisa kian dia bekerja, bahkan dia sudah WA-WA sama teman-teman di puskesmas, termasuk ke kita-kita, dia udah kita lihat ada semangatnya gitu. Tapi ternyata begitu dia demam kembali, dia masuk ke rumah sakit,
Di situ dia langsung sudah hilang kesadaran. Pak Saragi, apakah Dr. Edward ini sebelum sakit dan dinyatakan positif COVID-19 sempat berinteraksi dengan pasien yang dinyatakan COVID-19 atau sempat bahkan merawat begitu? Dia pada saat sebelum dia ini sakit ini, dia memang ada menangani pasien yang COVID. Karena kan kita dokter-dokter ini biasanya kita gilir, kita putar baik di rumah sakit umum, mereka juga akan jaga. Jadi pada saat itu memang ada yang kena terkapar di puskesmas itu, pasien, sehingga dikirim juga pada saat itu ke Medan, karena waktu itu kita belum siap pada waktu pertama itu. Asalnya mulai dari situ gitu. Mulai dari situ, disitulah dia kena, tapi kita nggak tahu selama ini, karena di rapid test tidak pernah dia positif. Tapi ketika dia demam itu, dilakukanlah rapid swab, ternyata dia positif. Dari situlah terus perkembangannya sampai beberapa kali kita lakukan swab, sembuh, swab lagi, terus isolasi lagi, swab lagi, ternyata dia tetap positif. Yang terakhir itu 4 hari yang lalu dia sudah negatif, Tapi dengan dikembalikan ke rumah, isolasi di rumah itu, di situ dia kembali sesak gitu. Baik. Pak Saragi, kalau di data ulang, ini secara keseluruhan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ini untuk tenaga medis yang terpapar dan dirawat hingga saat ini maupun yang meninggal akibat COVID-19 sudah berapa Pak Saragi? Saya tahunya hanya di Simalungun, baru ini yang meninggal tenaga kesehatan kita. Yang terkapar waktu itu ada 4, tapi sudah sembuh semua. Yang di Simalungun cuma ini yang meninggal. Baik. Sekali lagi kami turut berduka cita atas meninggalnya Dr. John Edward FC Payung ini. Semoga ini untuk yang terakhir kalinya dan untuk tenaga medis yang dirawat sembuh semuanya dan tidak ada lagi tenaga atau korban tenaga medis yang meninggal dunia. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Pak Saragi.